proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejak teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di rumah Laksmana Maeda, maka mulai saat itu berdirilah sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Apa kamu tahu dari mana asal-usul nama Indonesia? Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan banyak nama berbeda. Di masa lalu, bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai, yang berarti Kepulauan Laut Selatan. Bangsa India menamai kepulauan ini Dwi Pantara, yang berarti Kepulauan Tanah Seberang. Kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Swarna Dwipa, yang berarti Pulau Emas. Swarna Dwipa diperkirakan Pulau Sumatera sekarang, yang terletak di Kepulauan Dwi Pantara, yang diperkirakan gugusan kepulauan Indonesia sekarang. Sedangkan bangsa-bangsa dari Timur Tengah menyebut wilayah kepulauan ini sebagai Jazair Al-Zawi atau Kepulauan Jawa. Sampai era kolonialisasi bangsa Eropa, wilayah yang sekarang diidentifikasi sebagai Indonesia memiliki nama yang berbeda, seperti Hindia Timur di sebuah peta buatan tahun 1855. Bangsa-bangsa Eropa pertama kali datang beranggapan bahwa Asia terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Menurut mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka, dan Asia Tenggara Daratan dinamai Hindia Belakang. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Netherlands Indie atau Hindia Belanda. Edward Weesdekker yang dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah memakai nama spesifik untuk menyebut kepulauan Indonesia, yaitu Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin, insula berarti pulau. Di samping bangsa asing dan penjajah, pribumi mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesisch Pers Bureau. Nama Indonesisch dalam pelafalan Belanda untuk kata Indonesia. Penyebutan ini juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch atau Hindia oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1917. Sejalan dengan itu, sebutan Inlander untuk menyebut orang berbumi diganti dengan Indonesier, yang berarti orang Indonesia. Pada tahun 1920, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata Indonesia. Pada tahun 1922, atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handel Hogeschool atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, Belanda, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang terbentuk pada tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Putra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya, negara Indonesia Merdeka yang akan datang mustahil disebut Hindia Belanda, juga tidak Hindia saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Maka bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik.
karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan. Dan untuk mewujudkannya, tiap orang Indonesia atau Indonesier akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya. Di Indonesia, Dr. Sutomo mendirikan Indonesia's Study Club pada tahun 1924. Tahun itu juga, Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1925, Jong Islamiten Bond membentuk Kepanduan Nasional Indonesisch, Partvinderis. Itulah 3 organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Akhirnya, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada bulan Agustus 1939, 3 orang anggota Volksraad atau Dewan Rakyat Parlemen Hindia Belanda, Muhammad Usni Tamrin, Wiwoho Purbo Hadijoyo, dan Sutarjo Karto Hadikusumo mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Hindia Belanda. Namun, permohonan ini ditolak oleh Belanda. Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul Deklarasi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, lahirlah Republik Indonesia. Jika kamu suka video di channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.